Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Utrujah mengadakan parade tasmi yang berlangsung sejak 1 Zulhijjah dan selesai pada tanggal 8 Zulhijjah atau sehari sebelum Hari Arafah. Dalam kegiatan ini, beberapa santri yang terpilih mentasmikan hafalannya di hadapan santri-santri lain, juga didampingi ustadz pembimbing yang memeriksa hafalan mereka. Hal ini berlangsung setiap pagi hingga sore hari selama 7 hari. Kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk hafalan, namun ini adalah bentuk rasa syukur terhadap capaian hafalan para santri, sekaligus bentuk apresiasi terhadap usaha yang telah para santri kerahkan selama ini. Diharapkan dari kegiatan ini, santri-santri lain juga ikut termotivasi untuk meningkatkan dan menyelesaikan hafalan mereka masing-masing. Seluruh santri dan asatidz Pondok Pesantren Tahfiz Quran Utrujah melaksanakan sunnah puasa Arafah bersama-sama. Sesuai hadis Rasulullah, barang siapa berpuasa Arafah akan dihapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Para santri juga diajak untuk melaksanakan sunnah pada hari Arafah, untuk berzikir dan berdoa lewat acara Gema Berjuta Zikir dan Sholawat yang dilaksanakan sejak siang hingga sore hari. Para santri bersama-sama menggemakan tahlil, tasbih, tahmid, dan sholawat, mengharapkan pahala berlipat ganda pada hari Arafah. Di penghujung acara, salah satu ustadz senior Utrujah, Ustadz Husnul Zamhariro, memberikan nasihat dan taklimat berkenaan dengan hari Arafah. Saat azan maghrib berkumandang, para santri dan asatidz berbuka puasa bersama dengan menu spesial yang telah disiapkan oleh bagian dapur. Semuanya berkumpul dan duduk di sepanjang teras gedung baru untuk menikmati menu spesial bersama-sama. Selepas sholat Isya, malam 10 Zulhijjah, sebagian santri
melakukan takbiran bersama-sama di musola Birrul Walidain. Sementara sebagian lainnya membantu asatidz untuk mempersiapkan hari raya pada esok hari, mulai dari bersih-bersih, memasak, menyiapkan tempat sholat id, hingga mempersiapkan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada pukul 9 kami sudah datang. Tadi rencananya ada tujuan karena macet jadi agak molor. Alhamdulillah ya, semua sehat. Sekitar kurang lebih 20 kambing dan semua nanti akan kita amankan di sini sampai besok mudah-mudahan kita eksekusi semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir telah berkumandang sejak pagi hari di musola Birrul Walidain. Seluruh penghuni pondok pesantren tahfidz Quran Utrujah memakai pakaian terbaiknya, berbondong-bondong menuju lokasi untuk menghadiri sholat Idul Adha. Sebelum sholat dimulai, Ketua Panitia Idul Adha tahun ini, Ustadz Raihan, memberikan pengarahan. Kami dari perwakilan panitia kurban akan membacakan perolehan hewan kurban ini. Alhamdulillah bisa mendapatkan 3 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selepas sholat Idul Adha yang diimami oleh Ustadz Iqbal dan diiringi dengan khutbah dari Ustadz Wildan, para santri dan asatidz saling bersalam-salaman dan bermaaf-maafan sebelum berpencar untuk sarapan dan mempersiapkan diri bergotong royong melaksanakan ibadah kurban. Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidz Quran Utrujah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan Idul Adha kali ini Markas Quran Utrujah menyembelih 23 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Yuk mari kita intip yuk prosesnya. Ya, di sini adalah tempat untuk penyembelihan hewan kurban, yaitu berupa kambing disembelih di tempat ini.
Ayo kita maju sedikit melihat lubangnya. Oh, dan ternyata sudah banyak terisi dengan darah. Sekarang mari kita bergeser ke bagian pengulitan. Ya, di sini adalah para tim yang senantiasa mengumandangkan takbir. Jadi ketika kita sedang melakukan proses penyembelihan, mereka terus senantiasa dalam melantunkan takbir-takbir untuk menyemangati para petugas yang sedang bekerja. Ya, di bagian sini adalah proses dalam pengulitan hewan, yaitu bagaimana hewan tersebut atau kambing tersebut dipisahkan antara dagingnya dan juga kulitnya. Ya, sekarang kita wawancari sebentar. Dan sekarang saya sudah berada dengan Ustadz Tanjung. Nah, ini adalah spesialisasi dalam pengulitan. Masya Allah, pengulitannya begitu cepat dan juga rapi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nah. Tangannya kenapa itu? Kena pisau waktu pertama kali mulai. Ya, jadi dalam melaksanakan tugasnya beliau ini sempat tergores tangannya atau jarinya dengan pisau. Jadi sedikit terluka tapi tidak mengurangi dalam kecepatan pengulitan yang dilakukannya. Mari kita intip bagian sebelah sana atau bagian selanjutnya. Ya, di sini adalah bagian pemisahan antara daging dan juga tulang. Jadi di sini daging-daging akan dipotong menjadi kecil-kecil, kemudian akan di-packing dan kemudian akan disimpan di freezer-freezer yang ada di Markas Quran Utruja. Yuk, mari kita lihat sejenak. Gimana nih perasaannya nih pada Idul Adha kali ini bagian untuk motong-motong tulang, bagian pertulangan? Seru atau gimana? Asik ya? Asik. Kenapa kok asik? Seru aja gitu. Seru ya? Kalau Idul Adha sebelumnya bagian apa itu? Tulang juga. Tulang juga? Oh, berarti Mas Torik ini sudah berpengalaman dalam pertulangan. Tahun lalu sebagai bagian tulang juga dan sekarang juga bagian pertulangan juga. Ini sini bagian apa ini? Bagian misahin daging. Misahin daging. Kemudian nanti dagingnya dipotong kecil-kecil ya. Gimana nih? Seru nggak bagian misahin daging nih? Seru aja, Sar. Seru aja. Colok. Sebagai pengalaman ya. Kalau tahun sebelumnya bagian apa? Tahun sebelumnya nggak dapat bagian. Tahun sebelumnya nggak dapat bagian dan sekarang dapat bagian untuk pemisahan daging. Oke, dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat di bagian terakhir, yaitu bagian pembersihan organ dalam dari hewan-hewan kurban. Yaitu kita laksanakan di Sungai Cisadane. Kita akan segera sampai di sungai tersebut. Dan di sini adalah bagian terakhir, yaitu bagian pembersihan organ-organ dalam dari hewan kurban tersebut. Dan sekarang saya sedang bersama salah satu seorang petugas dari bagian pembersihan organ dalam, yaitu Mas Gali. Mas Gali, bagaimana perasaannya ketika dapat bagian pembersihan jeroan ini? Rasanya itu menurut saya itu lumayan senang karena bisa bermain juga, tidak hanya membersihkan jeroan saja. Oke, jadi bisa sekalian main air ya? Dan di sini juga airnya lumayan deras, jadi lumayan cepat untuk membersihkan jeroannya. Gimana? Susah nggak sih bersihin jeroan itu? Awalnya susah karena tidak tahu caranya yang pertama kali ya. Terus lama kemudian sudah diajarkan oleh ustadznya dan menjadi mudah
sehingga saat ini cepat untuk mengerjakannya. Oke, jadi sudah diajarin ya sama Ustadz Fani ya dalam pembersihan jeroan ini. Oke, dilanjutkan. Dan itulah rangkaian dari proses dari penyembelihan hewan hingga pembersihan organ dalam. Daging yang sudah dipotong-potong dan ditakar kemudian dibagi untuk para santri dan warga sekitar. Lalu para asatidz berkeliling desa untuk membagikan daging kepada warga desa sekitar Pondok Pesantren Tahfidz Quran Utrujah. Daging yang tidak dibagikan disimpan untuk konsumsi santri Pondok Tahfidz Quran Utrujah. Menu spesial dari daging Idul Adha inilah yang selalu menjadi pembaharu semangat santri Utrujah dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Ya, pada pagi hari ini saya mempersiapkan bahan-bahan untuk nanti anak-anak masak-masak di siang harinya. Bahan sudah siap semua, ini nanti kelompoknya per kamar, jadi nanti tinggal ngasihkan dan tinggal dieksekusi. Apa aja Pak? Bahan-bahannya coba lihat. Ya, lombok, terus apa nih? Ramber, bawang mertua, bawang merah, apa? Tomat, ya, bahan-bahan untuk masak lah. Bumbu-bumbu dan lain-lain. Hari ini masak apa aja Pak? Ada yang masak rica-rica, tongseng, sate. Yang penting mereka masak sendiri. Momen Idul Adha tentu kurang lengkap tanpa masak bersama. Dibimbing oleh para asatidz, santri Utrujah merasakan keseruan masak bersama teman-teman seperjuangannya di pesantren Tahfidz Quran Utrujah. Mulai dari menyiapkan bahan, lalu menyalakan api, kemudian masak daging, hingga menjadi masakan yang spesial. Melalui proses masak bersama hingga memakannya menjadi nikmat tersendiri bagi para santri, menjadi kenangan berharga yang sangat indah di tengah masa-masa perjuangan menuntut ilmu. Seru karena bisa makan sate banyak. Habis itu masak-masak bareng teman-teman, sama bisa motong-motong daging sama teman-teman. Wah, enak lah pokoknya. Coba lihatin satenya. Banyak, bisa bantu motong-motong daging, masak-masak, makan-makan. Kenyang, sedap. Yang paling terkenang ngebersihin jeroan. Karena kali ini ngebersihin jeroan di sungai sambil bisa mandi-mandi.